Nah, pengalaman-pengalaman tersebut, jadi pertama pengalaman general management dari consulting background tadi, pengalaman entrepreneurship dari family business, sama pengalaman corporate finance, gimana ngitung-ngitungnya. Itu Bentar, lu kuliahnya akhirnya ngambil jurusan apa? gue kuliah ngambil teknologi pangan, beda banget. Oke. Tapi setidaknya ya sehari tetap digunakan untuk makan siang, at least lo tahu mau makan apa. Oke. Bisa mikir-mikir kayaknya ini kalorinya terlalu tinggi. Ya, terus kalau ada teman-teman yang mau sok-sokan diet kan lumayan kan, bisa sok-sokan ngasih advice juga. Wah, boleh nanti gue Jadi misleading banget ya, ini advice-nya juga sok-sokan gitu ngasihnya. Nah terus udah gitu lu bisa kayak handling kayak corporate finance gitu kan, berarti lu mesti ada background finance dong. Nah itu lu belajarnya di mana? Menurut aku kegagalan itu kayak peluru, ya kan? Ada kuotanya, ada habisnya. Ada konsep namanya too big to fail. Mungkin perusahaan-perusahaan kayak Google, Gojek itu mungkin udah too big to fail. Kalau kita gagal, yang kedorong jatuh, yang ke drag down, jatuh ke bawah, itu banyak banget gitu. We can't fail, simply kan. Masa muda tuh justru masa yang paling bagus buat buang peluru gitu. Jadi gagalnya kalau bisa dipercepat, gagalnya sekarang gitu. Nah menurut lu sendiri trennya tuh untuk ketika seseorang memulai suatu bisnis lalu dia bakar duit dengan tujuan untuk dapetin customer database, itu masih efisien apa enggak sih? Atau mungkin bakar duit ini cuma lebih diperuntukkan buat ningkatin valuasi perusahaan doang di mata investor? Wah, pertanyaannya susah banget. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semua, kembali lagi jumpa di channelnya Christina. Kali ini gue lagi sama Leo Wibisono. Leo Wibisono ini masih jomblo, Dibahas terus kayaknya. single, usia 29 tahun. Tapi yang terkeren ini, Leo Wibisono adalah Vice President dari Gojek. Oke, Le, aku jadi Le sih. Gak apa-apa. Lo kan, Akrab. lo kan waktu di tahun 2013 itu kerjaan lo itu sebagai konsultan manajemen. Iya, benar. Jadi lo banyak kayak bantuin perusahaan-perusahaan ya sebagai konsultan lah ya. Nah boleh nggak sih lo kayak ceritain mungkin ada satu study case dari perusahaan apa gitu yang lo nggak usah sebut dan cara solusinya gimana? Banyak banget, tapi satu yang paling berkesan adalah aku pernah ngerjain perusahaan tambang. Iya. Dan itu di on-site di Kalimantan, terpencil banget. Mereka kehilangan $20 juta per tahun. Pas itu kondisi bisnisnya susah banget, ya kan? Karena pas itu harga batu bara lagi jatuh. Kalau 2013, 2015 itu kan waktu yang susah banget buat komoditas. Iya. Nah, pada saat itu challenge-nya adalah gimana kita merestrukturisasi kondisi perusahaan. Yang kita lakukan pas itu unik, kita ngelihat cost structure-nya. Oke. Kita sadar
ternyata cost-nya itu udah ideal. Kosnya malah ideal. Cost-nya ideal, tapi yang nggak ideal adalah struktur organisasinya. Oke. Dalam artian dengan struktur organisasi yang itu sebenarnya cost-nya udah ideal, ya kan. Jadi pada saat itu yang kita rekomendasikan adalah produktivitas. Gimana caranya supaya kita nggak mengurangi banyak orang, tapi orang yang ada bisa kita tingkatkan produktivitasnya. Jadi kalau seandainya kita berpikir kerjaan consulting itu tough, ya kan, banyak ngejelimet, banyak urusan data, model finansial yang super kompleks, ternyata kuncinya di people. Memang Kebanyakan organisasi, ya kan. Jadi yang kita sarankan pada saat itu adalah kita mengidentifikasi, mereka kan kerja shift-shiftan tuh, ya kan. Kita memperkenalkan program hot seat. Hot seat, jadi shift lama turun, shift baru naik langsung. Kalau seandainya kita melakukan itu secara hot seat, jadi turun langsung, naik langsung, shift barunya mulai. Sekarang kan pada saat itu kan ada 1 jam jeda tuh, ya kan. Itu kalau kita totalkan produktivitas yang hilang itu sendiri sekitar $2 juta per tahun. $2 juta langsung ke save tuh. Langsung ke save karena produktivitasnya meningkat. Jadi hot seat itu ibaratnya lu jadi kayak dimajuin nih shiftnya. Iya, istilahnya bangku masih panas lah, begitu ditinggal langsung tempatin lagi sama shift berikutnya. Jadi hal-hal seperti itu. Terus kita bikin time motion study lah, istilah kerennya. Ngeliatin gimana sih cara eskavator itu menggali tanah, ya kan. Oh ternyata kalau angle-nya berbeda, angle diggingnya berbeda, sama kalau seandainya truknya parkir kan tanah digali, dimasukin ke truk, dibuangkan. Iya. Kalau truknya parkirnya di posisi tertentu, itu saving potential juga. Gila, oke. Jadi hal-hal seperti itu, di situ exciting banget karena aku belajar banget creative thinking, ya kan. Oh hal-hal kecil kayak gitu matters ya, itu yang pertama. Yang kedua, aku belajar soal people management, gimana motivasi orang. Karena orang yang termotivasi dalam artian dikasih tahu cara yang berbeda dan dia melaksanakannya, kan mereka operator rata-rata 20 tahun kerja tuh, udah gitu cara galinya selama 20 tahun. Gitu-gitu terus. Ternyata kalau kita bisa yakinkan mereka, kasih bukti gini loh galinya, ada aha moment di situ, oh itu langsung peningkatan produktivitasnya terlihat gitu. People itu yang paling unik adalah kita mengatur rotasinya. Ya kan, karena kan kalau di tambang dulu kan kerjanya ada 2 minggu on, 2 minggu off. Iya. Ya kan. Nah, ternyata yang kita lihat on dan off-nya itu jumlah yang pada saat itu lagi bekerja dan tidak bekerja itu nggak seimbang. Karena nggak ada yang ngeliatin secara keseluruhan, nggak ada yang ngeliatin secara big picture gitu loh. Itu kan mesti dijejerin satu-satu baru kelihatan. Oh ternyata ada shift yang yang cutinya kebanyakan nih orangnya. Iya, benar, ada shift yang ngambil cutinya di hari itu semua. Benar, lagi, yang gitu. banyak banget orangnya, ada shift yang sedikit banget orangnya. Okay. Dan shift yang banyak banget orangnya nggak berarti produktivitasnya tinggi. Karena kan orang berpikir kalau size-nya terlalu gede, orang mikirnya oh ya udahlah banyak teman kerja, jadi nggak ada mindset untuk lebih produktif gitu. Kalau size-nya terlalu kecil, orang capek banget, ya kan, mau di push kayak gimana nggak akan bisa, pasti ada limit gitu. Oleh karena itu kenapa mesti ada yang ngeliatin secara big picture, menganalisis itu sehingga ngeliat oh kalau seandainya rotasinya beberapa dipindahkan, diatur-atur ulang sehingga ujung-ujungnya orangnya lebih ideal, jumlahnya produktivitas naik sekian nih. Apa sih kegagalan yang pernah lo rasakan yang sampai sekarang lo masih inget gitu loh, dan lo banyak belajar dari situ, ada nggak? Aku tipe orang yang punya standar tinggi sih terhadap diri aku sendiri gitu. Itu salah satu hal yang aku sekarang coba buat kurangi, jadi lebih cinta sama diri sendiri. Karena kan perasaan gagal sebenarnya timbul karena kita punya ekspektasi yang tinggi banget dan itu nggak terpenuhi kan. Aku rasa di setiap fase hidup aku itu ya ada kegagalan gitu, kayak misalnya aku gagal masuk universitas yang aku pingin banget buat masuk, ya kan. Misalnya aku banyak banget nggak mengambil resiko, ya kan. Aku banyak banget main aman di awal karir aku, ya kan, karena tadi takut kelihatan bodoh,
pengen kelihatan pintar depan orang, jadi iya aja, jadi lebih kayak ya udahlah, dia misalnya disuruh untuk melakukan A, ya udah jalanin aja A dulu gitu. Apakah ini bisa disamakan dengan gantungkanlah mimpi lo setinggi mungkin? Apakah itu hal yang sama atau kayak beda? Kalau mungkin kalau lu kayak lebih ya gue nggak tercapai, terus lu terlalu banyak kasarnya tuh mukulin diri sendiri lah. Jadi gue pasti gini gara-gara gue gini. Apakah karena itu atau gimana sih? Menurut aku mimpi mesti besar, ya kan? Karena mimpi kita tuh nggak mungkin 100% tercapai. Itu menurut aku hampir pasti atau bahkan pasti. Gitu. Jadi kalau kita punya mimpi 100, yang tercapai mungkin 50 gitu. Tapi kalau kita punya mimpi 50, yang tercapai berapa? 25 atau bahkan 10 gitu. Jadi ya yang aku pelajari adalah main layangan sih, tarik ulur, ya kan. Ketika aku gagal, always see the big picture, ya kan. Always see, oh aku gagal, tapi aku gagal tuh dari 100 mimpi gitu loh. Masih ada 50 yang kecapai. Emang sih kegagalannya 50, tapi dari 100 mimpi. Kalau aku punya mimpi 50, berhasil 40, it's smaller sebenarnya gitu. Jadi tetaplah mimpi mesti gede. Cuma yang aku belajar tadi humility ya. Gimana reconcile sama diri sendiri, gimana mencintai dan menghargai diri sendiri lah buat usaha yang udah kita lakukan. Karena kalau kita nggak embrace itu, ya gagalnya bakal makin banyak lagi gitu. Lo kan jadi vice presidennya Gojek nih. Kakak lo juga mengatur kewenangan. Oke nih, udah gak usah promo-promo lagi deh. Enggak sih, lebih banyak ke operation sih, Ci. Lebih ke operation. Jalanin bisnisnya sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada mitra nih, restoran lah, vendor, merchant ya, kita lu sebutnya merchant. Benar, kita sebutnya merchant nih. Kok pending, gue belum dibayar-bayar nih misalnya, ada kasus kayak gitu, bukan lu juga yang berwenang? Enggak, karena channelnya pun beda. Kan channelnya kita ada customer service, merchant unit namanya, yang bisa di-call kalau seandainya merchants butuh bantuan ataupun ada kendala gitu. Dan itu langsung di-handle oleh tim yang menangani di pusat biasanya. Atau ada lagi kayak misalnya sistemnya nih error gitu. Ini kok gue udah ngorder tapi ordernya nggak masuk, itu juga bukan lo kewenangannya. Bukan. Iya lalu bukan semuanya. Bukan makin berat ya beban hidup ya kalau semuanya. Berarti lo sebagai vice president itu tugasnya lebih mendeliver apa yang kebijakan perusahaan sehari-hari operasional, dan agar operasional itu sejalan dengan visi misi dan perusahaan. Kalau gue lihat ya hidup lo itu kayaknya secara karir tuh cepet banget naiknya. Apalagi sekarang lo udah jadi vice president Gojek di usia 29 tahun gitu kan. Gak semua orang memiliki kesempatan yang peluang atau mungkin keberuntungan yang sama lah kasarnya. Bisa gak sih lo jelasin prosesnya tuh bisa sampai kayak gini tuh gimana? Aku tuh mulai 2013 mulai kerja di bidang consultant management. Kuliah beda banget jadi ada career switch istilahnya antara apa yang dipelajari di kuliah dan apa yang dikerjakan di pekerjaan pertama, which is ya menurut aku unik gitu karena tipe orang kan beda-beda. Ada orang yang dari awal tahu banget mau ngapain, passionnya apa, ya kan, tapi sebagian besar orang itu harus mencari passionnya apa. Passion kan selalu $1 million question kan istilahnya. Nah aku tipe yang kedua yang mencari passionnya apa. Dan gimana cara kita mengetahui passion kita adalah dengan mengenal diri kita lebih baik kan. Gimana cara kita mengenal diri kita lebih baik? Yang aku pikirin adalah mencoba beberapa hal yang berbeda. Jadi hidup yang dinamis. Oleh karena itu pas pertama kali kerja di manajemen consulting, dapat kesempatan buat itu, aku rasa kayaknya sesuai dengan apa yang aku cari. Yaitu cari jati diri gitu loh. Dan di situ terbukti kalau di manajemen consulting kan tipe pekerjaannya kompleks, ya kan. Kalau seandainya kerjanya nggak sulit, ngapain perusahaan bayar mahal-mahal. Dan kerjanya beragam, 3 bulan ngerjain banking, 3 bulan ngerjain energi. Jadi di situ aku belajar, do I know what I wanted? Mungkin enggak, tapi at least I know what I don't like. Gitu, iya kan. Jadi cara kita tahu passion kita apa, ya pertama emang tahu kita mau ngapain. Yang kedua kita coba-coba, kita saring. Oh, at least gue nggak suka ini nih, gue suka ini. Not exactly tahu passionnya apa, tapi setidaknya you get to know yourself better, ya nggak sih? Nah itu aku pelajari di manajemen consulting. Terus aku beralih ke family business, family owned business. Aku kerja buat
salah satu perusahaan konglomerasi di Indonesia. Kebanyakan karir aku di Asia Tenggara, di Singapura, China. Family business-nya bidang apa? Kelapa sawit. Oke. Aku kerja buat salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia. Pada saat itu, di situ aku belajar banget soal bisnis ya. Di situ numbuhin entrepreneurial skills kan, ngelihat gimana sih seorang family yang wealthy gitu mengalokasikan duitnya untuk investasi. Jadi di situ aku belajar hidup jangan di masa sekarang, hidup di masa depan. Karena kalau hidup di masa sekarang bakal tough banget gitu, bakal akan selalu keduluan gitu. Apalagi hidup di masa lalu, nggak move on dong. Iya. Jadi itu yang aku pelajari, karena the way mereka alokasi investasi mereka adalah selalu masa depan. They bet on the future. Pertanyaannya adalah what are the next big things, bukan what are the big things now. Jadi itu yang aku pelajari. Dan di situ aku kemudian pindah ke salah satu perusahaan telco, ngerjain corporate finance. Kelihatannya susah banget ya. Corporate finance itu sebenarnya jual beli perusahaan lah. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut, jadi pertama pengalaman general management dari consulting background tadi, pengalaman entrepreneurship dari family business, sama pengalaman corporate finance, gimana ngitung-ngitungnya. Itu Bentar, lu kuliahnya akhirnya ngambil jurusan apa? gue kuliah ngambil teknologi pangan, beda banget. Oke. Tapi setidaknya ya sehari tetap digunakan untuk makan siang. At least lo tahu mau makan apa. Oke. Bisa mikir-mikir kayaknya nih kalorinya terlalu tinggi. Ya terus kalau ada teman-teman yang mau sok-sokan diet kan lumayan kan, bisa sok-sokan ngasih advice juga. Jadi misleading banget ya, ini advice-nya juga sok-sokan gitu ngasihnya. Nah terus udah gitu lu bisa kayak handling kayak corporate finance gitu kan, berarti lu masih ada background finance dong. Nah itu lu belajarnya di mana? Mungkin kombinasi ya. Aku bisa bilang learning by doing ya kan, tapi learning by doing kayaknya nggak relatable gitu, nggak semua orang bisa learning by doing kan. Jadi ini kombinasi beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah aku berada di lingkungan yang tepat. Aku ada privilege buat bekerja sama orang-orang yang udah pintar dan sabar mau ngajarin. Oleh karena itu, mungkin yang aku pelajari adalah kita bisa menciptakan lingkungan yang kita mau gitu loh. Kalau kita emang nggak fit in di satu lingkungan, ya cari di mana lingkungan yang kita fit in. Eventually, ya nggak ada jaminan buat dapet, tapi kita pasti akan mendapatkan lingkungan yang lebih baik gitu. Jadi jangan buang-buang waktu di lingkungan yang toxic, di lingkungan-lingkungan yang nggak suportif, karena tadi waktu itu opportunity cost. Yang kedua, menurut aku bukan tipe orang yang percaya sama skills ya, karena skills itu dynamic, selalu berubah-ubah ya kan. Aku tipe orang yang percaya sama mindset. Aku ngelihat skill itu adalah produk. Kalau mindsetnya benar, produknya benar. Garbage in, garbage out, ya kan. Salah satu skills yang aku percayai banget itu namanya curiosity atau rasa keingintahuan, ya kan. Kayak orang gila aja. Jadi I have conversations in my head gitu. Kayak why things are the way they are, why things are not the way they should be, right? Jadi banyak bertanya sama diri sendiri why, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Faktor why-nya lah. Faktor why-nya. Lama-kelamaan itu develop jadi skill yang namanya problem solving. Karena kita nggak mungkin bisa solve problems kalau kita tadi nggak punya curiosity, nggak pingin, nggak atau cuek lah, nggak tahu kalau itu bahkan problems kan, gitu. Iya. Dan menurut aku yang paling penting berani gagal sih, Ci. Karena menurut aku kegagalan itu kayak peluru, ya kan. Ada kuotanya, ada habisnya. Ada konsep namanya too big to fail. Mungkin perusahaan-perusahaan kayak Google, Gojek itu mungkin udah too big to fail. Kalau kita gagal, yang kedorong jatuh, yang ke drag down, jatuh ke bawah, itu banyak banget gitu. We can't fail, simply kan. Masa muda tuh justru masa yang paling bagus buat buang peluru gitu. Jadi gagalnya kalau bisa dipercepat, gagalnya sekarang gitu. Semua orang udah bertambah umurnya kan, kadang-kadang kita menjadi lebih risk averse kan, lebih takut mengambil resiko, name it, karena keluarga, karena kita tahu yang bergantung sama kita udah nggak sedikit. Betul. gitu. Jadi ya kombinasi itu sih. Ujung-ujungnya aku memutuskan switch career ke consulting yang tadi beragam banget,
masalah yang dihadapi kompleks, belajar banyak, dan dari situ ya the rest is story gitu udah. Lu bisa sampai beralih haluan masuk ke Gojek yang bisa dibilang tuh dealing with lots of people gitu. Itu lebih ke arah people company lah ya. Itu keputusan apa yang maksud gue apa yang membuat lu memutuskan untuk ke Gojek gitu loh? Jadi sebenarnya as I get older, right, as I grow older, prioritas dalam hidup berubah, ya kan? Prioritas dalam hidup berubah. Mungkin kalau dulu orang pinginnya karirnya cepat naik, ya kan, lari, sprint gitu. Tapi lama-kelamaan, kalau aku sendiri sadar apa ya, yang dicari sekarang lebih banyak ke arah bukan hanya cepat karir itu, tapi meaningful atau enggak. Meaningful atau enggak tuh dilihat dari mana? Dilihat dari dampak yang dihasilkan. Jadi aku mulai mencoba mencari pekerjaan kayak gimana sih yang bisa memberikan dampak positif. Kalau dampak positif, ya tentunya nggak hanya bagi kita. Kalau bagi kita kan clear banget kan. Ya mungkin dapat gaji, dapat waktu gitu, belajar, segala macam. Tapi bagi banyak orang. Dan kebetulan aku ngelihat misinya Gojek align banget soal itu. Karena gue mau nanya kayak, oke, ketika lo masuk kan lo pertama kali jadi head district di Bali ya kan? Dan lo kan tipe orang yang dikenalnya sebagai problem solver gitu. Boleh nggak lo ceritain mungkin waktu lo masuk ada problem apa waktu itu yang lagi dihadapi dan apa yang akhirnya lo bisa solve or maybe tim lo solve bersama-sama. Intinya perubahan apa sih yang lo lakukan di awal-awal sampai lo dalam 15 bulan bisa langsung jadi vice president, pasti lo ada something yang achievement lo lah gitu loh. Salah satu yang problem paling besar pasti adalah gimana kita bisa meningkatkan kapasitas tim kita sendiri. Ujungnya semua bisnis problemnya satu, people. Iya kan, getting the right people. Kalau udah dapet the right people, gimana kita bikin mereka stay motivated. Setelah mereka motivated, dan tugas selanjutnya gimana kita grow mereka supaya mereka jadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, unfortunately salah satu tantangan pada saat itu adalah di Indonesia kan kita tahu talent gap-nya gede banget kan, Ci. Nggak semua orang privilege gitu bisa merasakan pendidikan di top 5 universitas di Indonesia. Top 5 universitas di Indonesia berapa banyak sih kursinya? Ya kan, nggak mungkin menyerap semuanya signifikan kan. Nah, itu terasa sih, Ci, terutama kalau kita bekerja dari luar Jakarta ya, Ci ya. Jadi mindsetnya itu dulu, changes start from within. Jadi kita benerin dengan cepat gimana proses upgrade capability, ya kan, gimana proses kita bisa mem-pair pada saat itu orang yang sudah ada dengan orang yang baru yang membawa yang bisa mengangkat performa tim to the next level, right? Dan setelah itu kita benerin, ujung-ujungnya ya people run the business gitu. When you get the right people, they will run the right business. Caranya gimana? Ada nggak lo storytelling lah, kasih satu case lah. Karena kan lo kan relatif very young gitu ya. Dan pasti kan di tim lo ada yang senior, ya, umurnya lebih senior segala macam. Coba bisa nggak lo kasih satu study case? I think 3 hal sih, Ci. Yang pertama, aku bersyukur banget. Apa ya? Yang pertama basic logic, ya kan. Logika berpikir itu sesuatu yang nggak kenal umur, ya kan. Logika berpikir yang misalnya terstruktur. Jadi kalau punya masalah mau diselesaikan dari mana dulu, nggak istilahnya nggak gabrak-gabruk, nggak boiling the ocean lah, nggak intinya problem solving yang terstruktur, pola pikir itu kan nggak mengenal umur. Dan aku punya background itu dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Jadi itu yang aku upgrade ke tim pada saat itu, yang kita bareng-bareng benerin di setiap kali diskusi kita gimana kerangka berpikir, gimana kita harus mulai memecahkan satu masalah. Dan aku mengharapkan hal yang sama diteruskan gitu loh. Kan dalam perusahaan pasti ada namanya hierarki. Ini bukan budaya ya, tapi kita ngomongin struktur perusahaan. Kita ngomongin kayak in general dah. Iya, in general. Nah, aku selalu mengharapkan ini cascade gitu loh. Aku cascade ke tim aku cascade ke timnya. Udah kayak MLM lah ya. Udah kayak MLM tapi di company gitu. Kita, ya itu analogi yang bagus sih.
Jadi itu yang pertama, pola pikir, gimana aku membantu mereka buat punya pola pikir yang lebih terstruktur sehingga kalau mecahin masalah waktunya lebih efisien, lebih cepat. Karena itu kan nggak mengenal senioritas kan, siapapun itu adalah kebiasaan. Pola pikir kan sedini mungkin semakin baik kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lebih kayak bagaimana kita membangkitkan budaya data driven. Kalau di Gojek kita punya value be a scientist. Ya kan, jadilah kayak ilmuwan gitu. Segala sesuatu decision kita itu dibuat berdasarkan data. Apa yang kita pahami tentang suatu fenomena lah, ya kan, dari sisi data. Jadi itu yang kedua yang aku tanamkan, sehingga kalau tadi thinking prosesnya udah benar, udah terstruktur, udah efisien, dan mereka mengambil keputusan dengan data. Jadi bukan asumsi aja. Okay. Apalagi wangsit ya. Tapi yang terakhir people person, ya kan, people skill yang karena ada lagi budaya perusahaan namanya collaborate with compassion. Intinya gimana kita breaking the walls, kayak hancurkan semua tembok-tembok yang ada sehingga orang mau nggak mau mulai ngomong. Ini kayak banyak sekali kasus-kasus yang kayak dia diangkat, ada satu orang diangkat jadi bos, terus teman kerjanya umurnya lebih tua dari dia, malah nggak respect kan, lu kan dulu temen gue, umur juga mudaan lu gitu kan. Nah, salah satu yang praktikal yang aku sering banget lakukan itu ada namanya feedback session. Oke. Ya kan, kadang-kadang feedback itu sesuatu yang kita tahu penting, tapi banyak banget gitu banyak banget hambatan gitu buat menyampaikan feedback, entah itu nggak enak, entah itu takut salah, entah itu takut nggak siap untuk konflik gitu. Misalnya kalau aku ngasih feedback terus orangnya marah, gimana dong, ya kan. Jadi aku tipe orang yang percaya feedback itu disiplin, ya kan. Jadi kita punya feedback session. Biasanya aku punya feedback session itu minimal sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita checkpoint, misalnya, oh ya kenapa, how do you feel. Checkpoint itu lebih ke arah yang nggak kerjaan biasanya, Ci. Ini one on one nih, panggil satu-satu. Oke. Dan reguler, kebanyakan orang udah tahu sih, ini basic logic, tapi orang nggak melaksanakan aja. Apalagi kalau kita tahu, oh ini potensi nih, kayaknya karena budaya kita beda, ya kan, dan dia penting, dia harus on board sama kita, kalau nggak bakal susah. Dan ya, udah makin penting, kita harus melakukan one on one lebih disiplin, feedback sessionnya lebih disiplin. Typically di one on one itu nggak banyak ngomongin kerjaan sih, lebih banyak ke ngomongin how do you feel. Kayak ngecek temperatur pertama lah, panas, dingin, ya kan. Then you can get the sense, right? Dari situ, ya kebanyakan kita ngomongin aspirasi. Oke, kemarin lo ngerjain project ini, so what is next for you? Bisa jadi dia yang bilang, oh I want to do this and this. Atau, oh mungkin nggak kayak gitu nih, gue pingin lo ngerjain ini selanjutnya. What do you think, right? Jadi pembicaranya lebih flowing di situ. Dan terakhir pasti aku akhiri dengan pertanyaan 360, ya kan? Any feedback for me? Ya kan? Jadi mungkin nggak segampang yang kedengarannya, karena untuk menanyakan pertanyaan ini biasanya kita harus membangun level of trust kan, tingkat kepercayaan sampai certain level baru orang comfortable jawabnya. Dan aku nggak mengharapkan ini sesuatu yang langsung kelihatan hasil di pertemuan pertama gitu. Itu yang aku lakukan biasanya, yang sejauh ini bekerja feedback session sih. Stres nggak sih kayak kerja di big company gitu? Kalau dulu sih gue stres sih. Terus terang so far so good. Iya, Ci. Benar. Karena masih kerja di situ ngomongin gitu. Takut ya. Off the record kalau gitu ya jawaban yang ini. Oke. Nah, tipsnya apa sih biar kalau kerjaan under pressure, itu cara manajemen stresnya lo tuh gimana? Menurut aku yang pertama penting banget punya hobi. Oh gitu? Iya. Karena hobi itu... Emang masih sempat ngerjain hobi? Bukan masa sempat nggak sempat. Typically kalau buat sesuatu yang penting buat kita, we make time. Iya kan? Bukan nggak sempat. Traveling. Terus traveling lagi, emang boleh cuti berapa lama dari Gojek? Ya, misalnya sekarang kan weekends, ya kan? Dan sekarang kan connectivity makin bagus kan? Dan traveling nggak mesti yang jauh gitu. Traveling
as simple as ke tempat baru, ke museum, hal-hal kayak gitu. Ya kan, yang bisa ujung-ujungnya kita menyesuaikan lah sama apa yang bekerja buat kondisi kita gitu, nggak sebaliknya kan. Jadi menurut aku yang pertama punya hobi itu penting. Yang kedua yang paling penting adalah tadi balik lagi mindset. Jadi ngomongnya dari tadi mindset terus kan, karena menurut aku itu penting banget. Mindsetnya humility sih, kerendahan hati. Ya kan, kerendahan hati. Nggak banyak orang sadar kalau minta tolong, saying I don't know, right, please teach me, itu skill loh, Ci. Jadi menurut aku penting banget punya mindset yang humble gitu loh. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, right? Kalau butuh bantuan ya it's okay buat buka vulnerability ketidakberdayaan. Bahasanya baku banget. Ketidakberdayaan kita ke orang lain, tentunya orang-orang yang kita percaya kan. Ini sulit. Gitu. Jangan gengsi untuk minta tolong lah ya. Jangan gengsi buat minta tolong. Sama yang terakhir, tahu limit kita sih, Ci. Selalu berpikir dan selalu yakin kalau manusia hidup tuh punya pilihan gitu. Jadi jangan biarkan kita ada di lingkungan yang toksik. Jangan biarkan kita ada di lingkungan yang apalagi sampai sakit, membuat kita nggak nyaman. Ya udahlah, just leave gitu. Pasti akan ada pilihan buat kita. Kita punya pilihan untuk tidak ada di lingkungan itu sebenarnya. Kebanyakan kan orang takut karena mereka pikir kalau tahan-tahanin deh, karena kalau nggak ini apalagi. No, kebanyakan in most cases kita punya pilihan. Cuma masalahnya mau memilih atau enggak. Benar. Pernah nggak sih kayak ada kekhawatiran dari mitra gitu ya yang mungkin ngomong ke Gojek, lu kan pegang data-data kita nih, terus kalau tau-tau lu bikin saingan kita gimana? Maksudnya saingan? Kayak misalnya nih, lu udah pegang data nih, daerah sini paling laku ini nih, daerah sini paling laku ini nih, lu bikin ghost kitchen, kayak lu bikin restoran versi Gojek sendiri, jadi kayak dari data lu bikin restoran sendiri gitu loh untuk delivery. Ada nggak sih kekhawatiran kayak gitu? Atau misalnya kalau ada kekhawatiran kayak gitu, Gojek sendiri tuh gimana cara menjawabnya? Typically apa yang kita lakukan justru berkebalikan dengan itu semua sih. Yang kita lakukan adalah kita share tren ini dengan mitra-mitra kita, terutama misalnya restoran GoFood kita, ya kan. Jadi kita punya consulting sense lah ke mereka, karena kita tahu bagaimana performa mereka, apa yang lagi ngetrend. Ujung-ujungnya kita pakai informasi-informasi itu untuk membantu mitra kita bertumbuh lagi. Kalau tadi yang bertumbuh satu kali lipat, kita pingin mereka bisa bertumbuh 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan tadi bantuan teknologi, bantuan data yang ada gitu. Jadi lu kasih informasi yang lagi tren sekarang martabak loh. Iya, kita kan ada banyak banget menggunakan big data. Ya kan, kayak misalnya kita ada tren kuliner segala macam. Tapi nanti kalau semuanya berlomba-lomba bikin martabak gimana? Jadi nambah-nambahin saingan dong. Oh, itu kan pasar lah, Ci. Pasti akan terkoreksi dengan sendirinya. Oh, gitu ya. Nah, jadi intinya kita percaya kalau mitra kita makin besar, kita juga bakal makin besar. Oke. Nah, menurut lo sendiri trennya tuh untuk ketika seseorang memulai suatu bisnis, lalu dia bakar duit dengan tujuan untuk dapetin customer database, itu masih efisien apa enggak sih? Atau mungkin bakar duit ini cuma lebih diperuntukkan buat ningkatin valuasi perusahaan doang di mata investor? Mungkin aku share pendapat pribadi aku ya, yang nggak necessarily mewakili pendapat Gojek. Iya, jadi ini kita ngomongin secara industri ya, bisnis startup pada umumnya. Prinsip pertama, namanya semua perusahaan, namanya semua organisasi yang mau berkembang pasti punya budget marketing. Iya. Ya kan? Mau itu bahkan di industri stabil kayak misalnya industri kartu kredit, misalnya sekarang udah lebih stabil kan. Mereka juga punya budget marketing yang harus dialokasikan buat memanjakan konsumen. Baik itu untuk memanjakan konsumen yang ada atau menarik konsumen baru. Ya kan, namanya cost akuisisi itu pasti ada. Namanya marketing cost itu pasti akan ada di setiap organisasi, dan itu menjadi komponen penting untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua, menurut aku istilah bakar duit itu dipergunakan dengan sangat loose ya, sangat longgar. Betul. Gitu. Karena yang mungkin orang nggak tahu, karena kan ya yang tahu isi masakan adalah yang masak, gitu ya kan. Seberapa kompleksnya matriks yang dilihat gitu untuk membakar duit. Jadi setiap kali duit yang dibakar itu ada A, B, C, D, E apa yang harus diraih gitu. Dan itu
selalu diperhatikan dari awal. Karena kalau bisnis nggak ada matriks tersebut, ya apa bedanya dengan ngasih bagi-bagi makanan gratis, Betul. atau apa bedanya dengan bagi-bagi barang gratis, ya kan? Jadi aku rasa istilah bakar duit itu yang kita nggak ketahui adalah itu controllable. Yang ketiga, karena memang yang paling mahal itu adalah proses edukasi pasar. Mungkin contohnya kartu kredit deh. Kartu kredit juga dulu kan bakar duit kan, promo gila-gilaan. Sekarang merchants yang nggak punya kartu kredit kan banyak banget yang dikomplain customer kan, kok nggak bisa bayar pakai kartu kredit sih? Nah, semua bisnis startup itu ujung-ujungnya pingin dapat tadi itu critical mass, skala yang ketika kita udah merasa orang udah dependent, udah terjadi perubahan yang kita inginkan, baru setelah itu kita melihat bagaimana kita bisa memonetisasi, menguangkan bisnisnya gitu. Nah, sekarang boleh nggak lo jelasin cara lo nge-screening driver itu bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kenapa Gojek masih selalu merekrut, selalu buka rekrutmen, padahal kayaknya drivers tuh udah banyak. Itu kan jadi ibarat kata kasarnya nih kalau dari sisi gue gitu, misalnya gue driver Gojek, ya saingan gue makin banyak dong, nyari duit makin susah dong. Nah, itu gimana? Mulai dari screening dulu ya, screening. Screening tentunya kita kan mengutamakan aspek keselamatan dan dependability kan, supaya intinya kita memastikan orang-orang yang bergabung di platform kita adalah orang-orang yang cakap, ya kan. Jadi terus terang syarat rekrutmen kita termasuk yang ketat, ya kan. Kita ngelihat dari tentunya kesehatan, mitranya sehat, jasmani, kendaraannya juga bagus. Jadi itu kita lihat dari tahun keluaran kendaraan. Oke. Untuk memastikan kendaraannya layak. Dan tentunya ada surat keterangan kelakuan baik juga yang kita syaratkan untuk mengetahui background mitra yang kita rekrut itu adalah benar-benar mitra yang baik. Itu yang pertama. Yang paling penting dari rekrutmen, yang lebih penting dari rekrutmen adalah kode etik. Ya kan, setelah mereka masuk menjadi mitra Gojek, mereka punya kewajiban untuk menjalankan kode etik kemitraan. Kode etik kemitraan itu ya salah satunya ada konsekuensinya bila dilanggar. Jadi itu bagaimana cara kita memastikan rekrutmennya sesuai dengan standar yang tadi kita pingin, standar keselamatan, standar dependability, yang supaya platformnya bisa diandalkan lah intinya. Nah, ke pertanyaan Cici yang kedua soal rekrutmen mitra Gojek yang terlalu banyak, sebenarnya alasan kita merekrut itu kebutuhan bisnis, Cici. Kebutuhan bisnis, benar. Jadi sudah diperhitungkan bisnis bertumbuh, ya mau nggak mau kalau seandainya bisnisnya saja yang bertumbuh, tapi dari sisi supply tidak bertumbuh kan banyak konsumen yang tidak terlayani. Begitu pula sebaliknya, kalau bisnisnya tidak bertumbuh tapi kebanyakan ya yang seperti Cici bilang, maka mitra akan merasakan susah gitu. Nah, kita sebagai Gojek, kita marketplace kan, kita penengah antara yang butuh transportasi, users, dan juga supply yang menyediakan transportasi. Jadi tentunya kebutuhan bisnis itu menjadi alasan pertama yang kita lihat untuk kita merekrut atau tidak. Kalau kita merekrut berarti kita memprediksikan bisnisnya bertumbuh gitu. Oke. Apa sih pelatihan-pelatihan kayak skill development lah ya untuk para driver? Ada banget. Yang sudah ada nih, para driver yang udah ada, benefitnya apa gitu? Ada banget. Gojek itu punya program namanya Gojek Swadaya. Gojek Swadaya itu intinya bagaimana kita meringankan hidup mitra, ya kan? Atau bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan mitra, entah dengan cara mengurangi biaya hidup mereka atau meningkatkan pendapatan mereka. Terakhir yang unik, salah satu program yang bisa aku share adalah kita melatih istri-istri mereka untuk keterampilan memasak. Jadi tadi kita gabungkan GoFood, ya kan? Misalnya apa sih makanan-makanan kekinian, terutama makanan-makanan lokal. Karena Gojek ada di masing-masing kota di Indonesia kan. Kita latih istri-istri mitra kita dan kita ajarin nggak hanya memasak ya, tapi juga bisnis makanan
digital marketing, gimana cara menjual makanan lewat GoFood, menjual makanan secara online, dan ujung-ujungnya kita masukkan di dalam ekosistem kita. Oke, sekarang kan ini kita interview di bulan Maret 2020. Lagi heboh isu corona di awal-awal Maret kemarin kan. Gue pengen tahu apa sih langkah-langkah driver Gojek menanggapi wabah corona ini? Sebenarnya kan ujung-ujungnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Semua orang kan idealnya aware kan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mencegah corona, ya kan. Salah satunya adalah ya dengan mengurangi bepergian, dengan mengurangi kumpul-kumpul. Jadi di Gojek sendiri kita merasa dalam kayak di China, misalnya di China kan layanan food delivery langsung naik tuh ketika corona, ya kan, karena nggak ada yang keluar kan, ya kan. Jadi kita merasa ada peluang layanan Gojek akan jauh lebih dibutuhkan. Kita tentunya membantu pemerintah juga menyosialisasikan tips-tips pencegahan ke mitra-mitra kita, termasuk soal personal hygiene kayak tadi masker, hand sanitizer, gitu-gitu. Nah, gue juga banyak dengar dari teman-teman pebisnis yang akhirnya mau mengenalkan gue ke lo gitu ya. Lo tuh juga sering kasih konsultasi gitu ya, maksudnya pendampingan ke UKM gitu kan. Strateginya biasanya yang lo ajarkan tuh apa biar mereka tuh berada di track yang benar lah? Biasanya sih kita punya business framework kan, business model framework kan. Gimana kita yang paling challenging, yang paling menantang yang di UMKM saat ini adalah kebanyakan kan bisnis mereka ikut tren, itu yang pertama, ya kan. Trennya lagi online nih, semuanya ikut online. Dan yang kedua, bisnis mereka jalan dulu, terus benerin berikutnya. Ya fondasinya kan? Jadi nggak kuat lah. Fondasinya jadi nggak kuat. Sementara aku punya pengalaman yang sepenuhnya berbeda. Aku punya pengalaman yang benerin proses, ngelihat fondasi, evaluasi ide bisnis. Jadi 3 tahap sih. Yang pertama, kita mulai dari business ideation. Business ideation biasanya aku duduk bareng sama foundersnya atau pemilik usaha tersebut. Kita sekarang kan usaha berubah kan. Kalau dulu usaha opportunity based, ya kan, berbasis opportunity, kesempatan. Ada tanah kosong, kenapa nggak bikin restoran, ya kan? Atau kayaknya geprek lagi booming nih, kenapa nggak bikin geprek, ya kan? Nah, di business ideation aku lebih menekankan gimana bisnis itu mesti problem based, bukan opportunity based, ya kan? Jadi bukan kesempatan apa yang mau kita ambil, tapi lebih kayak ke masalah apa yang kita mau pecahkan. Karena kalau kita menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan manusia, pasti akan ada yang beli. Ya kan? Seperti misalnya Gojek, ya kan? Gojek sebenarnya ingin solve masalah inefficiency di Indonesia. Kalau dulu tukang ojek menghabiskan 80% waktunya menunggu, dan konsumen dulu susah banget buat bertemu dengan mereka karena pangkalan-pangkalan kan, kalau nggak di pangkalan susah ketemu. Kita selesaikan itu, gitu loh. Yang kedua, setelah business ideation, gimana kita nuangin business ideation itu ke business model, ya kan? Kayak misalnya Gojek itu problem yang mau di-solve adalah inefficiency di sektor informal. Ya kan, clear kan problemnya. Terus kita lihat datanya, kenapa sektor informal itu inefisien. Itu bisa kita bikin suatu cerita lah intinya. Nah, terus sekarang gimana kita menuangkan itu ke bisnis model? Bisnis modelnya apakah bentuknya platform? Kalau bentuknya platform, gimana modelnya? Gimana kita generate uangnya, ya kan? Siapa yang mau kita charge di sini? Atau bentuknya kayak misalnya perusahaan transportasi, misalnya kita membeli armada, ya kan? Terus kita operasikan sendiri. Itu kan bisnis model, ya kan? Salah satu dari bisnis model kan komponen terbesarnya adalah model operasional, ya kan? Gimana operasinya? Nah, dari situ yang orang-orang kebanyakan lupa adalah gimana kalau misalnya kita udah memutuskan kita membuat platform ini akan menghubungkan antara konsumen dan supplier, ya kan? Cara kita mau memonetisasinya, menghasilkan keuntungan adalah konsumen kita charge misalnya biaya berlangganan, supplier kita charge biaya komisi, ya kan? Nah, sekarang
kita mesti menerjemahkan model operasional ini ke organisasi, ya kan? Gimana fungsi apa yang mereka butuhkan, ya kan? Belum ngomongin siapa yang menempati ya. Jadi gimana menerjemahkan dari bisnis operasional, operating model ke organisasi. Setelah organisasi, gimana cara membantu mereka merekrut talenta yang benar. Nah, itu susah. Itu yang paling susah. Sekarang kan tadi ide udah ada, ya kan? Operating model udah, bisnis model udah terbentuk. Terakhir adalah fundraising, ya kan? Sekarang kan lagi karena apa ya, nafsu investasi di Indonesia atau interest orang buat investasi di Indonesia kan sekarang lagi bagus-bagusnya tuh, karena Indonesia market yang besar, masih bisa berkembang, jadi semua orang naruh duit di Indonesia kan, trennya seperti itu. Nah, kebanyakan dari UMKM, dari usaha kecil yang baru adalah mereka kebingungan bagaimana cara mengakses, ya kan, mengakses ke finance, ya kan, mengakses modal, baik itu dari investor maupun dari institusi keuangan kayak bank misalnya. Kenapa kredit mereka ditolak bank? Biasanya karena mereka nggak punya business plan, ya kan. Jadi sesimpel itu kayak bantuin mereka business plan, bikin business plan dari tadi, gabungin business ideation sama business model, diramu jadi business plan. Sekarang jadi mereka punya business plan. Business plan itu bisa mereka bawa ke investor, bisa mereka bawa ke institusi keuangan. Tapi mesti udah jalan berapa lama bisnis plannya itu? Business plan kan dalam fundraising kan banyak banget tipenya ya. Ada yang seed funding itu biasanya duitnya nggak banyak, itu buat membiayai ide biasanya. Oke, jadi gue cuma baru ada ide nih, belum mulai nih gitu kan. Atau bantu mereka buat strukturin, jadi misalnya lu mau keluar duit berapa sih buat bisnis ini, berapa yang dibutuhkan buat kita istilahnya mengukur bahasa kerennya runway sih, ya kan, berapa bulan ke depan gitu, kebutuhan biaya, misalnya mereka ingin bertahan 1 tahun dulu, nah kita hitung kebutuhan biayanya. Kebanyakan kan orang nggak tahu, we don't know what we don't know, ya kan, orang nggak tahu karena mereka nggak tahu gitu berapa jumlah yang dibutuhkan. Tapi ketika mereka udah punya bayangan, oh ternyata butuh duit segini ya, nah itu kita bisa mulai lihat sumber-sumbernya dari mana. Karena kan kalau lihat dari survei ya, 70% bisnis itu awalnya dibiayai dari FNF, family and friends. Family and friends, oke ya. Ya termasuk personal savings. Jadi yang penting kita punya gambaran dulu butuh berapa, misalnya untuk bertahan 12 bulan ke depan. Dari situ baru mana yang dari biaya sendiri, mana yang dari tadi FNF, mana yang dari eksternal, kayak gitu. Mungkin untuk kata penutup kali ya, lo kan bisa dibilang karir lo itu menurut gua sih sangat cepat ya. Nah, bisa nggak sih lo kasih tips buat mereka yang masih menjadi karyawan? Ya nggak mesti semua karyawan itu jadi pengusaha juga kan. Jadi it's okay, there is nothing wrong, nggak ada salahnya lo jadi karyawan. Ketika lo masih menjadi karyawan, apa sih yang biasa lo amati gitu loh? Apa sih yang biasa lo lakukan sehingga lo bisa cepet naik jabatan kah? Atau lo bisa lebih cepet naik karirnya lah kasarnya? Cara kita untuk naik cepat adalah kita ngerjain kerjaan apa yang orang nggak mau kerjain. Oke. Iya nggak sih? Iya. We pick things up when somebody dropped it. Oke. Iya kan? Kan nggak ada yang mau, biasanya ini kerjaan sisa-sisa, siapa yang mau ngerjain? Gue kayak dejavu dengan lo ngomongin, tapi gue lupa siapa yang ngomong. Iya, oke. Iya. That is how you get ahead, right? You get ahead karena tadi kita dikenal sebagai orang yang bisa membereskan, ya kan? Kerjaan yang siapa yang mau ngerjain ini? Hening. Ya kan, gak ada yang mau volunteer. Atau project orang lain yang goes really wrong, ya kan, gak ada yang mau lanjutin, kita yang lanjutin. I think yang aku pingin bilang adalah kita maju dalam karir karena kita memilih pilihan yang berbeda, yang kebanyakan orang gak mau memilih apapun itu. Tadi cuma contoh ya, seperti misalnya kerjaan yang orang lain gak mau kerjain, atau kerjaan yang orang lain tidak diselesaikan dengan baik. Jadi ya kan? Ini menjadi orang yang sangat reliable, dihandalkan ya, lah. Pilih sesuatu yang berbeda, yang kira-kira orang lain nggak mau milih, gitu. Oke, Leo, gila, ini udah lama banget ya dari tadi. Sampai nyender-nyenderan, dan sekarang udah balik lagi ke posisi semula. Thank you banget ya buat waktunya, dan mungkin ada kata-kata terakhir buat kaum millennials yang nonton channel ini.
Mungkin jangan terlalu banyak ketakutan ya. Oke. Mulai aja dulu gitu. Dan waktu gagal paling baik adalah pas lagi sekarang ini. Jadi kuota Gitu. gagalnya habisin. Jadi kuota gagalnya habisin. Jadi mulai aja dulu. Dan kalau boleh ngambil tagline Gojek ya setelah itu pasti ada jalan. Jadi gitu guys, thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa komen, Like semuanya ya. share semuanya. Lu ada YouTube channel gak sih? Nggak ada. Ada Nebeng sama Ci Christine aja. Ada social media juga. Ada. Oke, nanti jangan lupa juga follow social medianya Leo. Oke, gitu aja Leo. Thank you banget. Thank you Ci Christine. Thank you. Sukses selalu. Sama-sama. Jadi guys, thank you for watching. Saya Christine Ali. Saya Leo. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.